Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, kepada seluruh jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmatul iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini 1 Juli 2024 kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu Riyadhah Firqatul Mujahidin. Mudah-mudahan kajian ilmu pada pagi hari ini, yaitu Al-Hikam yang ke-83, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya selaku umat dan pengikutnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita nikmati kajian ilmu, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Al-Hikam pada pagi hari ini yaitu Al-Hikam yang ke-83. Secara lahiriah, alam ini adalah sebuah tipuan. Namun secara batiniah, ia merupakan sebuah pelajaran. Dan nafsu senantiasa melihat pada lahirnya yang menipu, sedangkan kolbu senantiasa melihat kepada batinnya yang memberi pelajaran. Selanjutnya, waktu dan tempat kita aturkan kepada Ustadz Awang Abdul Razak, yang selanjutnya ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana bi rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Shadaqallahul adzim. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi
atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati ususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Asyarqawi Al-Khalwati. Nafa'anallahu bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pusatkan hati kita kosongkan seperti biasa agar mudah cahaya hidayah yang masuk ke dalam hati kita. Kita kosongkan agar menerima sarapan ruhani di pagi ini. Karena yang akan sarapan yang akan menikmati ada bukan nafsu kita tetapi ruhani kita. Hikmah yang ke-83. Al-aqwanu zahiruha girratun wa batinuha ibratun. Al-aqwan secara dohiriyah, alam ini diartikan dunia. Dunia adalah tipuan. Namun secara batiniah, dunia ini adalah merupakan ibroh, pelajaran. Lahiriahnya dunia ini adalah tipuan, tetapi batiniahnya adalah pelajaran. Fan nafsu tangzuru ila zohiriha, sedangkan nafsu dia melihat dohirnya itu dunia, dohirnya tipuan. Wal qalbu yang dulu ila ibrotiha, sedangkan basiroh mata hati bukan qalbu hatinya tetapi basirohnya, tetapi mata hati melihatnya ke batinnya yang menjadikan pelajaran. Itu judul dari hikmah yang ke-83. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat dohirnya dunia, maka ia akan tertipu oleh dunia itu. Melihat orang banyak uang, seperti nyaman, seperti tenang banget. Orang itu kok rumahnya mewah, terus kehidupannya sangat luar biasa mewah. Apapun yang ia inginkan, ia dapatkan. Ingin ganti mobil tiap hari pun bisa. Ingin ini, ingin itu tercapai. Nah, itu kalau kita melihat dohirnya. Kalau melihat dohirnya ke situ. Sedangkan Al-Quran menyatakan la yagurannaka taqallubul ladzina kafaru. Allah berfirman, janganlah engkau tertipu dengan bolak-baliknya orang kafir fil bilad, dengan bolak-baliknya orang kafir di negeri-negeri. Hari ini dia ada di Amerika, sedang pelesir, besoknya di Australia, minggu depan di Singapura, minggu depannya lagi di mana gitu, di Cina. Bulan depan
di Tiongkok, tiap negara dikelilingi, kita melihatnya ke situ. La yagurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan engkau tertipu dengan melihat bolak-baliknya orang kafir berjalan-jalan di negeri-negeri, seakan-akan dari negeri ke negeri itu seperti kita ke pasar. Mudahnya dunia dia dapatkan. Fata mata qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena itu kesenangan yang sedikit, karena tempat mereka kembali adalah neraka jahanam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kedohirnya dunia, kita akan tertipu. Disangka dunia menyenangkan. Jadi kita sebetulnya kita satu dengan yang lainnya kalau urusan dunia. Seperti kita melihat pemandangan gunung. Gunung dari jauh terlihatnya indah. Kata ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, melihat ke atas gunung, waduh, indah ya, pemandangannya enak banget itu di sana tuh. Oh, kalau makan di sana kayaknya enak banget, sambil ngeliwat, sambil bakar pete, sambil sambal, wah. Kata Ibu Ani sudah nggak ada lagi bandingannya. Kata Badita Musliha, jadi pengen pulang kampung nih. Makan enak, segala macam enak. Itu kita kadang-kadang kita inginkan itu. Kita melihat dari jauh pemandangan, enak banget duduk di saung atau bikin tenda-tenda. Wah, nggak ada lagi pokoknya. Nikmat luar biasa. Kata yang di sampingnya, lagi ngomong apaan? Itu tuh kalau makan di sono enak banget pemandangannya. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita datengin tempat itu, kita naik ke atas gunung, ternyata di dalam gunung yang terlihat dari kejauhan indah tersebut, ternyata Masya Allah penuh dengan bahaya. Lihat ke kiri jurang, ke sebelah kanan tebing, sedikit-sedikit dia kakinya itu takut kena ular. Terdengar suara harimau, suara babi hutan suara apa. Ternyata di dalam hutan yang terlihat dari jauh tersebut seperti indah. Setelah kita masukin, setelah kita ada di tempat, di lokasi yang kita sangka indah tersebut, gersang dan luar biasa takutnya. Itulah gambaran dunia. Kita sangka tetangga kita hidupnya enak, pakai mobil, gak pernah dia nginjak tanah, dia nginjak karpet terus, karpet dan keramik, gak pernah nginjak tanah, saking kaya-kayanya. Senang dia hidupnya, kesana kemari naik pesawat terus. Gak tahu padahal di dalam rumah tersebut orang itu walaupun kekayaannya punya 5 miliar, amanahnya 8 miliar. Atau apa saja lah. Yang penting pada intinya urusan dunia itu hanya cuman saling sangka. Disangka dia senang, padahal lebih susah dari kita. Tetapi karena orangnya pintar bersyukur sehingga kelihatan senang. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan melihat dohirnya dunia tersebut. Jangan melihat dohir tersebut. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, wa man nafada ila batiniha kana indallahi mabruro. Kalau seseorang melihat tembus ke dalamnya, ke batinnya urusan dunia, kana indallahi mabruro, maka ia adalah orang-orang yang mabrur, orang yang baik mu Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat ke batinnya, mana batinnya hanya dunia. Kaman nadoro ila batini dunya sur'ata zahabiha adama baqoiha tulah hisabiha. Orang yang melihat dunia itu ke batinnya, ke dalamnya, 3 yang ia lihat. 1,
dunia itu sur'ata zahabiha, cepat hilangnya. Satu, catat nih. Karena ini sekarang agak-agak lambat bikin YouTube-nya nih. Jadi sekarang rekamannya disimpan dulu atau disimpan di pojok, nanti kapan-kapan baru ke YouTube. Oleh karena itu catat ibu-ibu. Yang pertama, orang yang melihat dunia itu kama nadaru ila batini dunia, dia melihat batinnya dunia, sur'ata dahabiha. Satu, dunia itu cepat hilangnya. Bagaimana maksud cepat hilangnya? Dunia yang kita kumpulkan, harta yang kita punya, sebanyak apapun harta, sampai di zaman dahulu ada yang bikin surga di dunia, bikin gedung-gedung mewah, bikin segala macam kehidupan di dunia. Tetapi harus diingat, dunia itu sur'ata dahabiha, dia cepat hilangnya. Ada kalanya dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Dunia meninggalkan kita, bangkrut usahanya, hilang semua dunia itu. Atau dunianya nggak bangkrut, banyak, tetapi kita yang meninggalkan dunia. Kita tidak bisa bawa dunia karena kita yang meninggal. Tidak ada ceritanya orang yang meninggal bawa punya uang 100 miliar dibawa ke kuburan 100 miliar. Dunia itu malah jadi milik anak atau malah jadi yang lainnya. Jadi yang pertama, orang yang melihat waman nafada ila batiniha kana indallahi mabruro. Jika dia melihat batinnya dunia itu, maka dia orang yang baik. Yang pertama, dunia itu adalah sur'ata dahabiyah, cepat hilangnya. Yang kedua, adama bakoiha, tidak kekal dunia itu. Kecuali ada yang dunia yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti orang yang berwakaf, itu kekal. Maksudnya begitu orangnya meninggal, si wakaf itu dikekalkan oleh Allah. Begitu masuk ke alam barzah, mulai beroperasi si harta yang diwakafkan, si harta yang dijariahkan, mulai beroperasi menemani di alam barzah. Masuk ke padang mahsyar, menemani di padang mahsyar. Masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim, menemani di Shiratal Mustaqim. Begitu masuk ke surga pun menjadi kenikmatan di surga. Nah, yang harta-harta yang dijariahkan, harta-harta yang diwakafkan. Jadi kalau kita melihat ke batinnya dunia ini satu sur'ata dahabiyah, cepat hilangnya. Yang kedua, adama bakoiha, dunia itu bagaimanapun tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Maksud tidak akan kekal bagaimana? Maksud tidak akan kekal, sesungguhnya rezeki yang milik yang kita punyai. Kalau kita punya di rekening uang 1 miliar. Kita punya uang di rumah 100 juta. Belum kita tanahnya luas. Belum ini, belum itu. Tetapi di hari itu, misalkan, di hari itu dia bersedekah ke fakir miskin, misalkan 10.000. Nah, dia bersedekah ke fakir miskin 10.000. Hari itu, saat itu, uang yang 1 miliar di rekening, uang yang ono, yang ini, yang itu, sesungguhnya milik dia hanya 10.000. Milik dia hanya 10.000. Yang selainnya belum tentu milik dia. Maksudnya, jika saat itu juga dia meninggal dunia, yang terbawa ke akhirat hanyalah yang disodakohkan ke fakir miskin 10.000 itu. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, luar biasa. Di dalam Al-Quran, sampai-sampai payaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, mengapa engkau tidak
menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 10. Sehingga orang usulan, kalau bisa ya Allah, izinkan saya kembali lagi ke dunia, jangan dulu saya mati ya Allah, izinkan sebentar saja ya Allah saya ke dunia. Kenapa tidak mengatakan, izinkan saya ke dunia ya Allah, saya ingin umrah dulu. Izinkan saya ke dunia ya Allah, saya ingin sholat dulu ya Allah. Izinkan saya ke dunia ya Allah, saya ingin zikir dulu. Izinkan saya ya Allah ke dunia, saya ingin puasa dulu ya Allah. Kenapa tidak mengatakan begitu? Tetapi orang yang sudah meninggal, orang yang sudah orang yang sedang mengalami kebimbangan begitu masuk ke alam akhirat, kenapa ia mengatakan akan ingin kembali ke dunia? Ia katakan, ya Allah, izinkan sebentar saja saya ke dunia ya Allah. Lalu ditanya, hendak apa kamu ke dunia? Pak sodako wa akum minas solihin. Ya Allah, saya ingin sodakoh ya Allah. Saya ingin sodakoh ya Allah. Wa akum minas solihin. Nah, kenapa mereka katakan begitu? Karena tidaklah seorang mayit menyebutkan sodakoh kecuali karena dia melihat betapa besar pahalanya. Ternyata di dunia segala amalnya yang ia pertemukan dan yang setia terhadap dirinya adalah harta yang disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbas baik setelah ia meninggal, ternyata amal sodakohnya. Fakir miskin yang telah dibantunya, sodakoh buat anak yatim, sodakoh makanan, wakaf Al-Quran, wakaf kitab, wakaf tanah. Ternyata itu. Oleh karena itu, berusul, ya Allah, saya kembalikan ke dunia sebentar saja ya Allah. Bukan untuk ibadah sholat, bukan untuk puasa, tetapi saya ingin sodako, saya ingin bersedekah ya Allah. Itu sebagian lagi mengatakan, saya ingin, kalau orang yang sudah sampai ke nisab zakat, saya ingin mengeluarkan zakat harta saya. Kalau orang yang sudah nisab haji, hartanya udah banyak, saya ingin berhaji dulu. Nah, ya sudah, tidak ada manfaatnya keinginan dia karena dia sudah ada di alam akhirat. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi adama bakoiha, orang yang cerdas itu dia melihat bahwa dunia ini tidak kekal. Tidak kekal kecuali dunia yang diwakafkan. Kecuali harta yang dijariahkan di jalan Allah. Kecuali orang yang sudah meninggal tetapi di dunia masih kitabnya dibaca terus. Kalau kitabnya dibaca terus, dia misalkan sedekah jariah ke masjid, masjidnya dipakai ibadah terus, dia di akhirat begitu masih dipakai ibadah, di akhirat dia mendapatkan pahala ngocor, mengalir terus, tidak berhenti. Nah, yang ketiga, waman pada ila batiniha kana indallahi mabrura kaman nadara ila batini dunya tulah hisabiha. Yang ketiga, melihat dunia itu adalah panjang perhitungan hisabnya. Lihat dunia dalamnya. Apa dalamnya batinnya? Surat At-Tadabbiyah. 1, cepat hilangnya. Yang kedua, ada mabakoya, tidak kekal dunia itu. Kecuali dunia yang dipakai belanja akhirat. Yang ketiga, tulah hisabiha, panjang perhitungannya. Jamaah rahimakumullah, 10 sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, adalah sahabat Rasulullah yang paling terkaya, Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang terakhir masuk surga. Sehingga walaupun dia itu
dermawan sedermawan bagaimana, dia masuk ke surga bedanya 500 tahun dengan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa beda 500 tahun? Yang membedakannya adalah hisab. Itulah hisab ya. Panjang banget hisabnya, perhitungannya banyak banget. Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Thal'ah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam sudah di surga. Semuanya sudah di surga, sudah merasakan kenikmatan surga. Masya Allah. Sahabat Abdurrahman bin Auf masih diperhitungkan, masih diaudit, ditanya oleh malaikat, masih diperhitungkan dalam hisaban. Nah, kita melihatnya ke situ. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya, nabi yang dermawan, nabi yang paling soleh dan kaya. Di antara nabi-nabi, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling akhir masuk surga. Karena kekayaannya yang menjadikan tulah hisabiha. Nah, jadi orang yang melihat ke dunia itu bahwa dunia itu satu, cepat hilangnya, dua, tidak kekal, tiga, panjang perhitungannya, maka dia akan melihatnya ke batinnya itu dunia. Al-aqwanu dohiruha giratun, dunia dohirnya adalah tipuan. Wa batinuha ibratun, dan dalamnya dunia adalah ibroh, pelajaran. Mana dohirnya tipuan? Itu yang tadi, yang dikira pemandangan bagus ternyata runyemnya minta ampun. Nah, mana pelajaran? Itu barusan, bahwa ternyata kalau kita melihat dunia, dalamnya dunia itu, dalamnya isinya dunia itu surat ad-dahbiyah, cepat hilangnya, tidak kekal, dan panjang perhitungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la hasada ila pisnatain, tidak ada hasud kecuali, tidak dibolehkan hasud kecuali dalam dua perkara. Tidak dibolehkan menginginkan sesuatu, hasud itu. Kalau hasud yang salah mah, yang tidak boleh makan, yang haram, menginginkan kenikmatan yang ada di orang lain agar hilang nikmatnya dan pindah kepada dirinya, itu hasud. Nah, di sini hadis, la hasada illa pisnataini, tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Tidak dibolehkan kecuali dalam dua hal. Ini dibolehkan. Kita menginginkan ini dibolehkan. Apa kata Rasulullah? Rajulun atahullahu malan fasulito ala halakatihi fil haq. Yang pertama yang dibolehkan menginginkan itu adalah orang yang diberi Allah harta, kemudian diberi kekuasaan untuk menggunakannya di jalan Allah. Nah, diberikan harta, lalu diberikan kekuasaan untuk dijalankan di jalan Allah, digunakan di jalan Allah. Kenapa dibahasakan diberi kekuasaan? Karena ada yang diberi harta, tidak diberi kekuasaan untuk dipakai di jalan Allah. Hanya dia diberi kekuasaannya itu dipakai maksiat kepada Allah. Kalau dipakai maksiat mudah, dipakai hiburan kemana saja, dipakai apa saja mudah. Tetapi kalau dipakai ibadah tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat untuk kalau bisa ibadah, pakai ibadah. Kalau untuk hiburan dunia, menghabiskan 10 juta sekali duduk, dia mampu, oleh Allah diberikan kemampuan. Tetapi kalau untuk misalkan urusan akhirat, 100.000 pun dia berpikirnya berulang-ulang. Nah, berarti kan itu la fasulito, itu la sulito, itu tidak diberi kemampuan. Nah, yang dibolehkan ingin dimiliki orang lain, kita ingin. Yang dibolehkan itu ada satu, orang yang diberi Allah harta, kemudian ia diberi kekuasaan untuk menggunakannya di jalan Allah. Contoh, kita punya tetangga kita kaya raya, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, sawahnya luas,
tanahnya banyak, kontrakan di mana-mana. Orang itu dengan kekayaannya, dia bisa membantu fakir miskin. Tiap hari dia beri fakir miskin makan. Tiap hari dia sumbang orang-orang yang susah. Dia bantu orang-orang yang sakit yang tidak punya biaya. Dengan kekayaannya di mana-mana dia membuat masjid, membangun pesantren. Dengan kekayaannya dia di mana-mana mewakafkan kitab, mewakafkan untuk kepentingan agama. Dengan kekayaannya dia mendukung terdepan, jadi pelopor dalam perjuangan agama, menjadi benteng agama Allah, mendorong perjuangan pendidikan agama Allah. Nah, jika melihat itu, kata Rasulullah, boleh kamu ingin, ya Allah, saya ingin seperti orang itu, ya Allah, berikan saya, ya Allah, kekayaan seperti dia, ya Allah. Nah, boleh itu. Kalau hanya meminta kekayaan, nggak boleh. Karena belum tentu kita niatnya bagus dan belum tentu bagus untuk kita. Tetapi kalau kita ingin kekayaan seperti orang yang melakukan kebaikan dengan kekayaan itu boleh. La hasada ila fisnaini rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqi. Nah, itu dibolehkan. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua yang dibolehkan itu kita menginginkan, kita melihat seseorang yang punya ilmu, lalu ia dengan ilmunya banyak, ilmu ini ngerti, tahu, dan ia bisa mengamalkan dengan ilmunya itu. Lalu kita ingin seperti orang tersebut. Nah, itu dibolehkan. Boleh itu. Ada dua. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Kata Rasulullah, la hasada illa bisnataini. Yang kita bolehkan, yang dibolehkan ingin dari yang lain, seperti yang lain adalah dalam dua hal. Yang pertama adalah jika kita melihat orang diberikan kekayaan, tetapi dengan kekayaannya itu dia dermawan dalam kebaikan, pelopor dalam kebaikan, kita ingin kaya seperti dia. Itu dibolehkan. Yang kedua adalah melihat orang yang mengerti, paham dengan ilmu agama, pintar dengan ilmu agama, lalu ia mengamalkan ilmunya, kita pun ingin seperti dia. Nah, dua perkara ini dibolehkan. Nah, gitu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, panafsu tangduru ila dohiriha. Kalau nafsu, dia melihatnya ke dohirnya saja. Kalau nafsu mah dohirnya saja. Dunia itu nikmat, dunia itu bisa menghantarkan. Kenapa nafsu melihat ke dohirnya? Karena si nafsu itu merasa senang dengan banyaknya dunia, nafsunya bisa dihantar-hantar. Si nafsunya ingin pergi ke sana, diantar bisa. Nafsunya ingin sini, bisa. Nah, lihatnya ke situ, ke dohirnya, kenikmatan dohir. Wal qalbu yang duru ila batini ibrotiha. Sedangkan hati melihatnya ke batinnya dunia yang menjadi pelajarannya. Pastagola bijam izzatil ukhrawi. Maka orang yang melihat dalamnya dunia adalah pelajaran, ia akan disibukkan dengan mengumpulkan dunia itu hanya yang dipakai bekal untuk akhirat. Dia bekerja keras mencari dunia. Dia pergi ke sawah, dia pergi ke pasar, dia pergi ke kantor, pagi-pagi berangkat, sore pulang, bahkan sampai malam pulang. Dia bekerja keras. Tidak apa-apa, itu kan urusan dunia, urusan kita, asal kita bisa ngatur mana waktu ibadah. Tetapi yang ada di dalam pikirannya, bagaimana dunia ini menjadikan bekal untuk diriku nanti di akhirat. Waja'ala dunya mazra'atal akhirah. Dia jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Yang dipikirkan dari dunia itu, bagaimana nanti kita di surga, apakah kita sudah punya gedung kah? Oh, ternyata kita belum punya gedung, maka bikinlah gedung di dunia sekarang untuk di surga.
bukan bikin bangunan di dunia, tetapi kalau kita kaya nih, kita bikin masjid. Karena dengan bikin masjid berarti kita bikin gedung di surga. Kalau kita tidak mampu, kita bikin masjid. Masjid saat membangun masjid itu tidak usah membangun masjid semua bikin masjid. Misalkan 1 ember pasir pun termasuk membangun masjid. Itu kan bagaimana dengan posisi dan keadaan kita. Contoh itu contoh. Jadi waja'ala dunya mazra'atal akhirah. Dunianya dia pakai untuk bercocok tanam urusan akhirat. Selalu ia sambungkan dengan akhirat. Nah, selalu ia sambungkan dengan akhirat. Nanti katanya di padang mahsyar itu tidak bisa. Wah, banyak orang yang kehausan pengen minum. Dia siap-siap cari persiapan untuk nanti di arah mahsyar. Apa? Dia beli minuman di dunia. Dia beli minuman, dia bagi-bagikan orang-orang. Kasih minum. Yang ingin minum, kasih minum. Cuma-cuma, gratis. Bukan ngasih minum kampanye. Dikasih minum tapi suruh milih. Bukan. Ini kasih minum karena Allah. Kasih minum. Karena apa? Dia ingat bahwa nanti di padang mahsyar dia takut kehausan. Jadi urusan dunianya dia selalu sampaikan ke akhirat. Itu orang yang baik. Itu adalah orang yang dunia menjadi ibrah, dunia menjadi pelajaran. Nah, begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, lalu waja'ala dunya mazra'atal akhirah. Dunia dijadikan tempat akhirat. Tempat bercocok tanam akhirat. Karena di akhirat nanti kita tahu kita tidak punya tunggangan, kita tidak punya kendaraan. Ini bagaimana supaya kita punya kendaraan? Ada kendaraan itu amal soleh. Bikinlah amal soleh. Dengan dunia yang Allah berikan semampunya, seadanya, sesuai dengan kondisi kita, dia selalu dihubungkan dengan akhirat. Bagaimana hidup yang sederhana ini agar bisa nyampe ke akhirat. Biarkan saya hidup di dunia ini tidak jadi orang kaya, tetapi hanya sederhana, tetapi kesederhana ini bisa nyambung sampai ke akhirat. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi dunia ini dohirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Oleh karena itu ada satu keterangan, nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Kebanyakan manusia itu tidur. Kalau yang hatinya gelap, yang hatinya tidak hidup, yang hatinya mati, yang hatinya tidak nyaring, dia hakikatnya tertidur. Wa idza matu intabahu. Nanti jika dia meninggal dunia, baru dia terbangun dari tidur. Kalau orang lain mah, kalau orang soleh begitu di dunia dia hidup, begitu mati dia tertidur, istirahat. Bangun-bangun, nanti pas dibangunkan ke ada padang mahsyar. Kalau orang-orang yang hatinya gelap, yang matanya gelap dengan dunia, di dunia ini dia seperti orang tidur. Anasun niyamun, manusia itu semuanya tidur. Kalau orang tidur kan mimpi. Dalam mimpi dia mimpi jadi lurah, mimpi jadi kepala desa, mimpi jadi bupati, mimpi jadi gubernur, mimpi jadi orang kaya, mimpi banyak istri, mimpi banyak mobil, mimpi banyak uang. Itu mimpi. Kalau bagi orang yang hatinya tertutup, mata hatinya tertutup, sedang senang-senangnya mimpi, wa idza matu intabahu, begitu dia mati, begitu dia meninggal, intabahu, dia baru bangun dari tidurnya. Ibu-ibu pernah nggak mimpi contoh mimpi ngitung uang banyak banget, ngitung uang dihitung banyak. Setelah mimpi lalu ada anak nangis, lalu kita terbangun. Setelah terbangun kita mimpi lagi, pengen balik lagi ke yang tadi, bisa nggak? Susah kan?
Nah, begitu bangun, oh tadi duitnya mana ya? Kok nggak ada? Satu pun nggak ada. Tadi 1 karung. Kok nggak ada sih? Nah, ternyata tadi mimpi. Begitupun orang yang hatinya gelap, yang hatinya tertutup dengan cinta dunia, hidup di dunia ini dia seperti orang yang sedang bermimpi. Begitu bangun, langsung dia kaget karena semuanya tidak ada. Dia hidup di dunia seperti tertidur mimpi bulas, tertidur bermimpi. Begitu bangun tidak ada. Di dunia dia sibuk dengan dunia. Dia kejar dunia, ingin ini dia kejar, ini dia kejar. Dia dapatkan semuanya yang ia inginkan, dia dapatkan. Sedang mengejar-ngejar dunia, lalu datanglah kematian menjemputnya. Begitu mati, dia terheran-heran karena yang ia kejar dan yang ia punyai semuanya tidak ada. Tidak ada yang dia punyai. Tidak ada yang dia punyai. Dulu dia punya kebun banyak, tidak ada. Dulu dia punya mobil banyak, tidak ada. Dia sendiri. Yang menemani dia adalah apa yang telah ia jariahkan di dunia, apa yang telah ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, kita jangan menjadi orang yang tertidur di dunia sehingga bermimpi seolah-olah kita hidup sedang bermimpi. Tetapi jadilah orang yang hidup dan sebenar-benarnya hidup. Hidup yang sebenar-benarnya hidup adalah dengan hidup ini kita sadar bahwa kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita kaya pun dikayakan oleh Allah. Kita hidup seperti ini pun keadaannya, bagaimanapun keadaan kita ini adalah dibeginikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah berikan sarana untuk kita kembalikan lagi, dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia tidak bisa menipu kita, tetapi dunia menjadi pelajaran terbaik untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.